wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Halaqah yang keempat dari silsilah ilmiah pembahasan kitab Nawaqidul Islam yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Beliau mengatakan, i'lam anna min a'zami nawaqidil islami asharatan. Al-awwalu asyirku fi ibadatillahi ta'ala. Qala Allah ta'ala, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa minhu adz-dzabhu li ghairillah kaman yadhbahu lil jinni aw lil qabr. Beliau mengatakan, ketahuilah sesungguhnya termasuk nawaqidul Islam atau pembatal-pembatal keislaman yang paling besar adalah 10 perkara. Yang pertama, menyekutukan di dalam beribadah kepada Allah. Allah berfirman yang artinya sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa yang lain yang di bawahnya bagi siapa yang dikehendaki. Dan di antaranya adalah menyembelih untuk selain Allah, seperti orang yang menyembelih untuk jin atau untuk kuburan. Ucapan beliau i'lam yang artinya adalah pelajarilah. Kalimat ini digunakan oleh orang Arab untuk memberitahu sesuatu yang penting. Beliau mengatakan anna min a'zami nawaqidil islami asyaratan. Sesungguhnya di antara pembatal-pembatal keislaman yang paling besar adalah 10 perkara. Ucapan beliau min a'zami atau di antara yang paling besar menunjukkan bahwa di sana sebenarnya banyak pembatal-pembatal keislaman. Akan tetapi yang paling besar dan yang sering terjadi adalah 10 pembatal keislaman yang akan beliau sebutkan. Yang pertama adalah syirik di dalam beribadah kepada Allah. Beliau menjadikan syirik sebagai pembatal keislaman yang pertama karena syirik adalah dosa yang paling besar. Tidak ada dosa yang lebih besar daripada syirik kepada Allah. Rasulullah SAW bersabda, ala unabbi'ukum bi akbaril kabair. Maukah aku kabarkan kepada kalian dengan dosa-dosa besar yang paling besar? Mereka berkata, iya wahai Rasulullah. Maka beliau menyebutkan yang pertama adalah al-isyraku billah, menyekutukan Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan juga Muslim. Dalam hadis yang lain, beliau ditanya oleh sebagian sahabat, ya Rasulullah, ayyu dzambi a'zamu 'indallah? Wahai Rasulullah, dosa apa yang paling besar di sisi Allah? Beliau mengatakan, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau menjadikan sekutu bagi Allah padahal dialah yang telah menciptakan dirimu. Hadis sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Orang yang beriman dengan rububiyah Allah, beriman bahwasanya Allah yang telah menciptakan dia dan orang-orang sebelumnya, menciptakan langit dan bumi, menciptakan seluruh alam semesta, seharusnya hanya menyerahkan ibadahnya kepada Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman, ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian supaya kalian bertakwa. Al-Baqarah ayat 21. Dan Allah berfirman, dzalikumullahu rabbukum la ilaha illa huwa khaliqu kulli syai'in fa'buduh. Itulah Rabb kalian yang tidak ada sesembahan yang berat disembah kecuali Dia. Dialah yang menciptakan segala sesuatu, maka hendaklah kalian hanya menyembahnya. Al-An'am ayat 102. Di dalam Al-Quran, ketika Allah menyebutkan perkara-perkara yang diharamkan, yang pertama kali Allah sebutkan adalah syirik. Allah berfirman, qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bihi syai'an. Katakanlah wahai Muhammad, kemarilah kalian, aku bacakan kepada kalian perkara-perkara yang diharamkan oleh Rabb kalian
yaitu supaya kalian tidak menyekutukan Allah sedikit pun. Al-An'am ayat 151. Dan Allah SWT ketika menyebutkan tentang 10 hak di dalam surat An-Nisa, hak yang pertama yang disebutkan adalah hak Allah sebelum hak yang lain. Allah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsanan wa bidzil qurba wal yatama wal masakini wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum. Dan sembahlah Allah, dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat, tetangga yang jauh, teman, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kalian miliki. Surat An-Nisa 36. Oleh karena itu, Syekh menjadikan pembatal keislaman yang pertama adalah syirik di dalam beribadah kepada Allah. Syirik membatalkan keislaman karena syirik bertentangan dengan persaksian seorang muslim bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Persaksian bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, konsekuensinya tidak boleh dia serahkan ibadah sekecil apapun kepada selain Allah, baik jin, pohon, batu, nabi, malaikat, dan lain-lain. Kalau seseorang menyerahkan sebagian ibadah kepada selain Allah, berarti dia telah membatalkan keislamannya. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini. Semoga bermanfaat, dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.